Ada satu kue bolu terakhir di atas meja dapur. Warnanya keemasan, bersinar dengan sinar linya yang berkilau, melayang perlahan seolah berbisik rahasia. Di meja yang sama, Luna si gadis kecil berambut ikal menatapnya dengan mata berbinar penuh harap. Tapi tunggu, kue ini bukan sembarang kue. Ibu tadi malam memotong kue bolu menjadi 12 bagian sama besar. Nina makan 2 potong, Adi makan 3 potong, dan ibu makan 1 potong. 1 potong terakhir adalah untuk Kiki. Luna adalah seorang kakak yang penuh kasih. Selalu berusaha membuat Kiki tertawa, meski kadang hatinya juga ingin menyimpan lebih banyak untuk dirinya sendiri. Tapi melihat kebahagiaan adiknya selalu membuat Luna lebih senang daripada memiliki semuanya sendiri. Ia suka bermain di hutan belakang rumah, mencari bunga-bunga aneh, dan mendengarkan bisikan angin. Luna selalu ingin menjadi kakak yang baik, karena cinta dan kebaikan adalah tradisi tertua di keluarga mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil beratap merah, dikelilingi taman bunga warna-warni dan hutan pinus yang berbisik lembut. Pohon-pohonnya sangat tinggi, puncaknya seolah menyentuh awan. Sungai kecil dengan air jernih mengalir di dekatnya, memantulkan langit biru yang luas. Dunia mereka penuh keajaiban, tempat kupu-kupu raksasa menari dan jamur menyala di malam hari. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bertumbuh dan belajar tentang berbagi. Pagi itu, Kiki terbangun dengan wajah sedikit murung. Ia merindukan kue bolu buatan ibu yang biasanya selalu ada di meja makan. Luna tahu betapa Kiki menyukai kue itu, dan melihat adiknya sedih membuat hatinya ikut renyuh. Luna memikirkan 1 potong kue terakhir yang masih di meja dapur. Bagaimana jika itu bisa menjadi obat kebahagiaan untuk Kiki? Tapi ia ingin membuatnya lebih istimewa, penuh petualangan. Dengan tekad bulat, Luna mengambil potongan kue terakhir itu dan menyerahkannya ke dalam kotak bekal yang sudah dihias dengan stiker bunga. Ia menambahkan buah beri merah yang berkilau dan bunga kecil berwarna biru keungguan, lalu membawa botol air dan peta buatan tangan penuh coretan lucu. "Aku akan pergi sebentar, Kiki," serunya penuh semangat. "Aku akan membawa pulang sesuatu yang ajaib untuk kue kita." Kiki tersenyum tipis dengan mata berbinar penuh penasaran. Baru beberapa langkah memasuki hutan, Luna bertemu Pip, seekor tupai lincah dengan ekor lebat yang berkibar lembut. Pip sedang sibuk mengumpulkan buah beri merah untuk sarapannya. "Halo Luna, mau kemana pagi-pagi begini?" sapa Pip dengan suara ceria. Luna menjelaskan rencana mulianya. Pip yang hafal setiap sudut hutan langsung menawarkan diri menemani. "Aku tahu tempat di mana bunga-bunga paling indah dan langka tumbuh," kata Pip melompat-lompat girang. Petualangan mereka berjalan ceria, sampai mereka tiba di sebuah sungai kecil yang arusnya cukup deras. Jembatan kayu yang biasa digunakan ternyata sudah lapuk dan berbahaya untuk dilewati. "Oh tidak, bagaimana kita bisa menyeberang?" tanya Luna, sedikit cemas. Kotak bekal di tangannya terasa semakin berat, seolah kue di dalamnya ikut merasakan kekhawatirannya. Pip mencoba melompat, tapi jaraknya terlalu jauh untuk seekor tupai, apalagi sambil membawa kotak bekal Luna. Luna mencoba mencari batu-batu besar untuk dijadikan pijakan, tapi batu-batu itu terlalu licin dan sangat berat untuk dipindahkan. Ia mencoba menarik ranting pohon tumbang untuk dijadikan jembatan darurat, tapi ranting itu terlalu pendek dan rapuh, patah saat diuji. Setiap usaha Luna berakhir dengan kegagalan. Pip juga mencoba membantu dengan mendorong-dorong ranting, tapi tidak ada yang berhasil. Celana Luna sedikit basah karena cipratan air sungai yang deras. Wajah Luna berubah murung. Ia duduk di tepi sungai, memandangi arus air yang seolah menertawakan usahanya. "Bagaimana ini, Pip?" Kiki pasti sedang menunggu dengan penuh harapan. "Aku ingin kue ini menjadi istimewa untuknya, tapi rasanya semua terlalu sulit." Air matanya hampir menetes. Kotak bekal terasa semakin berat di pelukannya. Semangatnya mulai pudar. Pip memandang Luna dengan sedih, juga tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah titik terendah dalam perjalanan Luna. Pip mendekat perlahan dan menggosokkan kepalanya ke tangan Luna dengan lembut. "Jangan menyerah, Luna."
Ingat senyum Kiki saat melihat kue itu nanti? Itu pasti sepadan dengan semua usahamu, bisik PIP dengan suara lembut. Luna teringat akan wajah ceria adiknya yang selalu tersenyum riang. Dan ia juga teringat kata-kata ibu, berbagi itu seperti memberikan kehangatan pada hati, Luna. Kebahagiaan yang dibagi akan berlipat ganda. Nasihat itu seperti angin segar yang menyalakan kembali api semangatnya. Luna menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, Luna melihat sesuatu di hulu sungai. Ada beberapa batu besar yang membentuk jajaran alami, seolah menunggu untuk menjadi pijakan. PIP. Bagaimana kalau kita mencari jalan lewat sana? Sepertinya ada pijakan batu yang lebih stabil dan aman, seru Luna, semangatnya membara kembali. Wajahnya kini penuh dengan keyakinan dan keberanian. Ia berdiri tegak, membersihkan celananya yang basah, dan menatap PIP dengan senyum ceria penuh tekad. Petualangan harus dilanjut. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai dengan penuh harap menuju deretan batu pijakan. Namun, di jalur yang harus mereka lewati, sebuah semak berduri yang sangat tebal menghalangi jalan. Duri-durinya tajam dan panjang, berkilau seperti jarum perak, seolah menjadi penjaga yang menjaga sesuatu yang berharga di baliknya. Aduh, ini lebih sulit dari menyeberangi sungai tadi, bisik Luna, concerned bahwa kotak bekalnya bisa robek atau kue di dalamnya bisa rusak. Pip juga terlihat sedikit gentar. Ekornya yang biasanya lebat, kini tidak lagi melambai-lambai riang. Tapi kali ini, Luna dan PIP tidak menyerah begitu saja. PIP, dengan tubuh mungilnya yang gesit, mencoba mencari celah di antara duri-duri yang tajam. Ia menemukan sebuah lubang kecil yang tersembunyi di dasar semak. Lewat sini, Luna. Aku bisa membukakan jalan untukmu, seru PIP penuh semangat. Dengan hati-hati, Luna memandu PIP untuk menggigit dan menarik beberapa ranting kecil, membuat jalan sempit menjadi sedikit lebih lebar untuk dilewati. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, seolah sudah terbiasa berpetualang bersama. Melewati semak berduri itu adalah momen paling menegangkan sepanjang perjalanan. Luna harus merangkak perlahan dengan kotak bekal di depan dadanya, merasakan duri-duri tajam hampir menyentuh rambutnya. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia terus maju dengan keberanian, membayangkan senyum bahagia Kiki yang menunggunya di rumah. PIP melompat-lompat di depannya, membimbing dengan suara pelan, memastikan Luna tidak tersangkut atau terluka. Keberanian Luna luar biasa. Ia tidak gentar demi kebahagiaan adiknya. Akhirnya, dengan usaha dan kerjasama, mereka berhasil melewati semak berduri. Di seberang mereka, ada sebuah pemandangan yang memukau. Pohon beri yang penuh dengan buah-buah merah mengkilap, seolah permata kecil yang bertebaran di antara dedaunan. Dan di bawahnya, terbentang bunga-bunga biru keunguan yang sangat langka dan indah, beraroma manis yang menenangkan. Kita berhasil, Pip. Ini dia keajaiban untuk kue Kiki, seru Luna dengan alegria. Ia dengan penuh kehati-hatian memetik beberapa beri merah dan bunga biru. Pip menari-nari girang di sampingnya. Ekornya berkibar riang. Dengan bekal keajaiban dari hutan yang ajaib, perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan dan cepat. Langkah Luna penuh dengan melodi kebaikan. Ia bersenandung kecil sambil tersenyum. PIP melompat dari dahan ke dahan dengan riang, sesekali mengeluarkan suara ceria yang menggema di hutan. Mereka membayangkan wajah Kiki yang akan berseri-seri saat melihat kue bolu yang dihias dengan buah beri merah mengkilap dan bunga biru keunguan yang indah. Kotak bekal kini terasa ringan, dipenuhi kebahagiaan dan kebanggaan akan petualangan mereka yang penuh makna. Sesampainya di rumah, Kiki sudah menunggu dengan penuh antisipasi dan mata yang berbinar penuh harapan. Luna membuka kotak bekalnya dengan penuh kebanggaan. Di dalamnya, potongan kue bolu terakhir itu kini dihias dengan buah beri merah mengkilap yang berkilau seperti permata kecil dan bunga biru keunguan yang menawan. Luna dengan penuh cinta membagi kue itu menjadi 2 bagian sama besar. Ini untukmu, Kiki. Ini adalah kue dari petualangan kita, penuh dengan cinta dan keberanian, kata Luna sambil tersenyum dengan hangat. Kiki tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca bahagia,
dan ia tahu bahwa berbagi kue ini jauh lebih manis daripada memakannya sendiri. Dan begitulah, potongan kue terakhir itu menjadi simbol petualangan, persahabatan sejati, dan cinta kakak adik yang tulus. Luna belajar bahwa berbagi kebahagiaan itu jauh lebih menyenangkan daripada menyimpan semuanya sendiri. Sambil melihat ke arah hutan tempat petualangannya, Luna tersenyum dan bertanya dalam hati, "Petualangan apa lagi yang menanti kita, Kiki? Menurut kamu, apa yang akan Luna bawa lain kali untuk Kiki? Ceritakan di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk partage cerita ini dengan teman-temanmu agar mereka juga bisa menemukan keajaiban dalam setiap kebaikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya yang pasti lebih seru.